Nah, luar biasa kan. Sudah berkecimpung langsung di dunia ekonomi Islam dan semoga teman-teman bisa juga nanti mengikuti jejak beliau untuk masuk untuk lebih berkontribusi di ekonomi Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ini nih pesan dari panitia bahwa untuk setelah sharing alumni ini, teman-teman diharapkan untuk lebih terbakar semangatnya untuk berdakwah di ranah ekonomi Islam. Dan setelah itu membangun kesadaran sekitar, terutama anak-anak FEB, untuk belajar tentang ekonomi Islam lebih dalam lagi. Nah, dan juga panitia mengadakan kompetisi internal nih, khusus untuk pengurus ISEK. Apa sih kompetisinya itu? Nama kompetisinya adalah Creativity Through Instagram Story. Nah, mungkin sudah di-share di grup ISEK, tapi di sini saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi nih, bahwa teman-teman di sini dituntut untuk mengikuti acara ini dengan saksam dengan fokus dan diharapkan untuk mencatat. Nah, mengenai mencatat sendiri, aku punya salah satu kutipan dari hikayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Nah, jadi teman-teman, ayo kita ikat ilmu kita dengan menulis, dengan mencatatnya. Jadi semangat teman-teman. Nah, setelah kita menulis dan setelah kita fokus ke acara ini, teman-teman diminta untuk sharing nih insight yang teman-teman dapetin selama acara sharing alumni ini. Nah, insight yang kalian dapetin, kalian sharing ke Instagram Story, bentuknya Instagram Story sekreatif mungkin. Dan tujuannya apa sih? Untuk uh, agar orang-orang di sekitar kita lebih mengerti tentang ekonomi Islam dan mengerti bahwa penting sekali untuk belajar ekonomi Islam. Ditambah nge-tag @isek Unpad serta hashtag belajar asik bareng Isek dan hashtag to learn Islamic economics is a must. Nah, teman-teman, bagi yang kreatif, bagi yang menarik, akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, menggiurkan nih teman-teman. Untuk juara pertama akan mendapatkan Rp100.000, untuk juara kedua akan mendapatkan Rp50.000, dan 5 orang beruntung akan mendapatkan pulsa Rp10.000. Gitu loh teman-teman. Jadi ayo teman-teman, semangat untuk ikut acara ini. Nah, sebelum kita masuk, aku pengen tahu dulu dong. Teman-teman coba applause dulu nih. Coba kasih emoticon applause di kolom chat biar kita tahu kalau kalian juga ikut menyimak gitu. Gitu teman-teman. Oke. Uh, Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Kita mulai saja karena udah nggak sabar lagi nih. Selamat malam, uh, Pak Ari Permana. Selamat malam. Ini enaknya dipanggil Kang atau Pak nih? Panggil Kang aja. Umur kita juga nggak beda jauh, Oh, paling panggil setahun Kang dua aja. tahun lah. Oh iya, umur saya Iya, sendiri 18, berarti umur Kang Ari 19 ya. ya kira-kira begitulah. Oke, Kang Ari. Oke, mungkin karena kita sama-sama alumni dari ISEK juga, berarti lebih enak kita manggil Kang ya, biar hari ini juga makin lebih asyik nih ngomongin tentang sejarah ISEK dan ekonomi Islam. Nah, bagi teman-teman juga yang sedang pengen-pengen nyemil sambil denger-dengar juga boleh, bawa makanannya sambil minum, sambil dengerin kita, soalnya ini akan seru banget. Oke, eh, Kang Ari ingin menyampaikan pemaparan materi dulu atau kita langsung diskusi nih, Kang? Mau nggak? Saya terserah Mas Rizky aja nih. Mau gimana Oke, enaknya? siap, Kang. Mungkin kalau misalnya ada pemaparan materi boleh sebentar, habis itu kita lanjut ke sesi kedua, kita talk show bareng, lalu sesi ketiga kita ada tanya jawab. Mungkin seperti itu, Kang. Dipersilahkan untuk Kang Ari. Baik. eh Makasih, Kang Rizky ya. Teman-teman Isegers sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Waalaikumsalam. sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du.
Eh, ini manggilnya masih Isegers ya? Saya baru kan, jadi baru tahu mungkin nih Kang. Iya, Mungkin kalau kita Isegers dulu mungkin manggil asik para, ya. iya, dulu Para Isegers. teman-teman eh, anggota pengurus kita menyebutnya Isegers. Ya, Waduh. jadi Oke. apa namanya, satu apa namanya, satu ungkapan yang menggambarkan betapa eratnya ukhuwah di antara pengurus dan anggota ISEK. Ya, eh, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan sama Kang Rizky, eh, dulu saya juga bagian dari apa yang teman-teman lakukan saat ini, yaitu kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui wasilahnya membumikan ajaran Islam melalui ekonomi. Dan kita difasilitasi di kampus melalui Islamic Studies of Economic Group atau yang kita biasa sebut ISEC. Nah, ada satu ungkapan di Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah mempergilirkan kekuasaan di antara kita. Nah, rekan-rekan sekalian, para pengurus ISEC dan anggota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa mengatakan bahwa ketika teman-teman bergabung di ISEC itu merupakan sebuah privilege dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang atau manusia khususnya di kampus Universitas Padjadjaran bisa menikmati privilege itu. Kenapa saya katakan privilege? ISEC adalah ladang kita, kebun kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat apa namanya, berbuat sesuatu yang impact-nya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi atas dasar itu yang pertama harus kita ucapkan ketika kita bergabung di ISEC adalah alhamdulillah wa syukurillah. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk masuk ke dalam ISEC. Tidak semua orang punya kesempatan belajar tentang ekonomi Islam seperti yang ada di ISEC. Di situ teman-teman bisa berdakwah, sekaligus berukhuwah, dan secara ilmiah. Nah, tidak ada di dunia saat ini yang memiliki organisasi kemahasiswaan seperti ISEC atau FOSE, dan hanya ada di Indonesia. Teman-teman bisa cek. Bayangkan, ya, organisasi pergerakan ekonomi Islam di tingkat mahasiswa hanya ada di Indonesia. Dan Allah menjadikan teman-teman sekalian untuk bisa masuk ke dalam gerbong tersebut. Karena kata Allah, dan Allah sudah menjanjikan bahwa suatu saat Islam akan bangkit, dan kita meyakini kebangkitan Islam itu salah satunya melalui ekonomi. Melalui ekonomi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian sungguh beruntung untuk bisa berada di gerbong ini melalui ISEC. Nah, itu dulu. Nah, teman-teman sekalian, ISEC sendiri, kalau kita lihat dari catatan-catatan sejarahnya, prosesnya panjang. Bahkan bisa dari tahun 93 lah, melalui catatan-catatan bagaimana inisiasi berdirinya ISEC. Dari mulai tahun 93, 94, 95, kemudian 96, kemudian di 99, di tahun 2000 kemudian ISEC juga berdiri, dan sampai sekarang seterusnya. Ya, dari mulai hanya sekedar kajian di kos-kosan mengenai pajak dalam Islam, kemudian
kajian-kajian yang lain sampai dengan ada festival, kalau tidak salah dulu Permais mengadakan festival ekonomi syariah, ya. Kemudian berdirilah ISEK secara non formal begitu ya. Kemudian secara kelembagaan ISEK berdiri di tahun 2000 kalau tidak salah. Kemudian sampai saat ini. Nah, dulu perjuangan teman-teman ISEK untuk bisa melembagakan ekonomi syariah di Unpad itu sangat panjang. Ya. Bayangkan, dulu kita mengkaji ekonomi syariah itu di lorong-lorong, di bawah pohon kelapa. Kalau di kampus Unpad TU itu ya, di bawah pohon kelapa. Kemudian di lorong RR-an. Nah, RR-an kayaknya sudah nggak ada kayaknya ya. Ya, RR-an tuh kalau nggak salah sekarang jadi administrasi itu kayaknya tuh. Ya, administrasi Fakultas Ekonomi dulu tuh RR-an. Kemudian di lorong C itu di, kalau tidak salah sekarang deket gedung Pertamina tuh yang di Depet Ukur tuh kalau tidak salah. Nah, itu ada satu lorong C. Di situ kita mengkaji tentang ekonomi Islam. Bahkan kita memperjuangkan agar ISEK menjadi mata kuliah. Alhamdulillah itu bisa diterima. Akhirnya ekonomi syariah itu menjadi mata kuliah pilihan. Setelah menjadi mata kuliah pilihan, akhirnya sekarang ISEK atau ekonomi Islam di Unpad sudah menjadi prodi. Subhanallah. Nah, itu yang menjadi perjuangan kita pada saat itu. Agar ekonomi Islam itu bisa diterima dengan baik secara kelembagaan akademik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita juga punya catatan sejarah dalam berdakwah. Makanya moto ISEK itu juga tidak jauh berbeda dengan motonya FOSEI, bahwa dakwah, ukhuwah, dan ilmiah. Mengapa kita mengatakan dakwah? Karena yang kita serukan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita dan turun dari langit, dakwah ekonomi Islam. Ya. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan pokok-pokok ekonomi Islam. Di Al-Baqarah 282, surat An-Nisa, di Ali Imran, sudah ada pokok-pokoknya mengenai ekonomi Islam untuk dapat diaplikasikan atau diterapkan oleh umat manusia. Bagaimana kita bisa memerangi riba di tengah masyarakat, bagaimana kita bisa menciptakan ekonomi yang berkeadilan, bagaimana kita bisa menciptakan ekonomi yang rahmatan lil alamin. Nah, itulah tugas-tugas kita. Kita berdakwah kepada masyarakat, ya. Kita berdakwah bagaimana keluarga kita bisa terbebas dari riba. Nah, sekarang contohnya saja. Apakah dari teman-teman sudah ada rekeningnya sudah paling simpel aja, rekeningnya udah di bank syariah apa belum? Gitu, ya. Ayah kita rekeningnya udah syariah apa belum? Ibu kita, kakak kita, ya, handai tolan kita, apakah rekeningnya sudah syariah semua? Ya, itu paling simpel saja. Bagaimana kita bisa berdakwah dari mulai diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat. Dan saya katakan bahwa tadi ketika teman-teman ini masuk ke dalam ISEK, maka yang teman-teman pegang itu sebuah panji, sebuah bendera yang di atasnya bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Ya. Kalaupun seandainya kita tidak ada, ibaratkan kita dalam ingin sebuah berpergian, anggaplah kereta ini adalah kereta kebangkitan umat Islam dan gerbong kita adalah gerbong ekonomi Islam. Maka ketika Allah sudah menjadwalkan, misalnya jadwal berangkatnya jam sekian, pukul sekian, kemudian pilihannya ada di kita, mau datang tepat waktu atau mau datang terlambat. Apakah kereta itu akan menunggu kita? Tidak. Kereta itu akan tetap melaju sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dengan atau tanpa kita ada di dalamnya. Oleh karena itu, sekarang pilihannya di kita. Apakah kita mau bersungguh-sungguh atau tidak?
Dan perjuangan ini tidak mudah, sangat tidak mudah sekali. Ya, dulu ketika zamannya kami, ekonomi Islam itu dianggap asing. Apa itu ekonomi Islam? Kita berhadapan dengan dosen-dosen yang secara pemikiran, yang secara sudut pandang adalah dosen-dosen atau teman-teman yang setiap hari adalah belajar tentang kapitalisme lewat buku-bukunya Menkyu, Samuelson, Damodar Gujarati, ya, dan buku-buku lainnya. Sementara ketika kita mempelajari buku-buku tentang Umar Chapra, Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian buku-buku tentang ekonomi Islam, kita dianggap aneh. Gitu. Dan karena itulah sifat dari dakwah itu sendiri, kita dianggap asing, kita dianggap aneh, gitu loh. Nah, ini adalah sesuatu alasan untuk meneguhkan kita untuk bisa tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan ekonomi Islam. Nah, kemudian selain dakwah, kita adalah ukhuwah. Ukhuwah, kenapa saya katakan ukhuwah? Bahwa dalam berdakwah itu kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus berjamaah. Kita harus berjamaah. Gitu loh. Mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi kita tidak bisa menjalankan dakwah ini dengan sendiri-sendiri gitu. Jadi harus berjamaah. Ada teman-teman dari jurusan yang lain, ada teman-teman dari fakultas lain, ada dosen, ada fakultas, ada rektorat, ada masyarakat sekitar yang harus kita rangkul, yang harus kita sinergikan. Teman-teman nggak boleh jadi ya, organisasi yang autis, asik aja mengkaji. Terus setelah mengkaji, mau apa? Asik aja mengumpulkan materi-materi tentang ekonomi Islam. Lama-lama jadi materialistis. Kerjaannya hanya ngumpulin materi aja, gitu. Tapi tujuan utamanya adalah dakwah. Itu jangan lupa, ya. Jangan lupa, tujuannya adalah itu. Kemudian yang kedua adalah ilmiah. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman itu basisnya harus ilmiah. Nggak bisa, karena kita adalah kelompok kajian. Tujuan kita adalah bagaimana kita menyampaikan dakwah secara ilmiah. Dulu itu pengurus ISEK itu sangat menjadi teladan. Bayangkan, rata-rata pengurus ISEK itu adalah asisten dosen. Apakah itu statistik, apakah itu pengantar mikro, apakah itu asisten akuntansi. Nah, banyak yang menjadi asisten. Oleh karena itu, kenapa dulu pengurus ISEK itu selalu menjadi panutan bagi dosen-dosen? Karena kita tidak hanya sekedar berorganisasi, tapi kita mampu membuktikan secara akademis pun pengurus ISEK mampu berkompetisi dengan yang lain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi jangan cerita pengurus ISEK kita teriak-teriak tentang dakwah ekonomi Islam tapi IPK-nya 1 koma. Gitu. Ya, itu tidak boleh terjadi. Kita dakwah teriak-teriak, dakwah ukhuwah dan ilmiah. Tapi prestasi akademik kita juga tidak bagus-bagus amat gitu loh. Akhirnya tidak menjadi teladan bagi yang lain. Apaan kerjaan kajian ilmiah tapi IPK-nya secara prestasi akademik tidak baik. Itu juga jangan sampai nanti role model itu menjadi hilang di diri teman-teman pengurus ISEK seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak itu dasar ISEK untuk bisa berjalan agar
kerja dakwah teman-teman di kampus berpijak pada 3 hal tersebut. Ya, di samping dulu ya ISEK juga terkenal dengan 3 hal. Foto-foto, makan-makan, jalan-jalan tuh. Nah, saya dulu begitu, foto-foto, makan-makan, jalan-jalan. ISEK terkenal gitu. Tapi tetap bahwa kita punya prestasi. Dulu saya tidak tahu ya, ketika lagi zaman saya, ISEK itu selalu menjadi panutan bagi kase-kase yang lain. Ya, dalam hal kajian, dalam hal bagaimana kita strategi dakwahnya, bagaimana kita menjalin komunikasi. ISEK itu selalu menjadi role model, ISEK itu selalu menjadi panutan. Bahkan kehadiran ISEK itu selalu dinantikan di acara-acara baik regional maupun nasional. Gitu. Dan kita selalu diterima oleh tokoh-tokoh. Kalau misalnya kita datang nih ke tokoh-tokoh ekonomi Islam, wah, mereka akan antusias untuk bertemu dengan pengurus ISEK. Karena selalu pasti ada yang baru apa yang kita sampaikan kepada tokoh-tokoh ekonomi Islam itu. Apakah dari sisi program dakwah, apakah dari sisi kajian, apakah dari sisi yang sifatnya itu tadi, kita breakthrough, kita melakukan inovasi dalam dakwah ekonomi Islam. Dulu ISEK itu kase pertama yang menerbitkan jurnal. Semua berkiblat ke situ. Bahkan Bank Indonesia pada saat itu menjadikan ISEK sebagai rujukan terkait jurnal ekonomi Islam. Itu namanya dulu ISEK Review. Dulu ISEK itu pelopor bagaimana kita mengadakan program percontohan pemasyarakatan ekonomi syariah. Bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita lakukan di kampus kepada masyarakat. ISEK menjadi pelopor. Kemudian kita menjadi rujukan dalam kajian bagi kase-kase yang lain. Dari sisi kurikulum, dari sisi sistematis sistematis kajian, dari sisi kita juga melahirkan banyak mentor-mentor atau trainer-trainer ekonomi syariah. Nah, kita menjadi pelopor. Dan saya juga berharap bahwa pengurus ISEK saat ini atau ISEK juga saat ini secara keseluruhan masih punya fungsi dan peran yang sama seperti ISEK-ISEK terdahulu dan tidak kurang menjaga kualitasnya. Makanya saya kadang sering berkelakar kalau misalnya di grup grup alumni ISEK itu ISEK dapat juara ini regional, juara itu nasional. Kalau saya bilang wajar. ISEK dapat juara kayak gitu wajar. ISEK itu mainannya udah bukan level regional lagi, bukan level nasional lagi. ISEK itu harus internasional sekarang. Nggak bisa. Level playing field-nya udah bukan di situ, teman-teman ISEK. Teman-teman ISEK harus sudah global. Ya, gimana caranya ISEK itu bisa dikenal di Jepang, ya, bisa dikenal di Malaysia, di Thailand, negara-negara lain. Jadi kalau misalnya ISEK menang lomba Temilnas, biasa. Itu udah harusnya ada, serahkanlah ke kase-kase yang lain. Kalau saya, goalsnya udah bukan ke situ lagi. ISEK menang lomba regional, biasa. Biasa kalau saya ingin ngasih tantangan sama teman-teman. Forum-forum internasional itulah yang menjadi battle of field-nya teman-teman ISEK. Kirim jurnal-jurnal ke internasional, presentasi di dunia internasional, ikut lomba internasional, itu yang harus menjadi fokus utamanya ISEK. Jadi kalau misalnya ada penawaran, ISEK mau ikut nggak Temilnas, lomba ini, lomba itu, mohon maaf nih, ISEK levelnya udah bukan itu. Gitu. Fokus kita adalah internasional, gitu dong. Ya. Jadi udah steppingnya sudah jauh lebih maju daripada pendahulu-pendahulunya. Loh, sekarang amin. Alumni ISEK ada yang profesor. Prof Dian Masita itu ya ISEK juga.
Coba, pengalamannya internasional. Bagaimana kita bisa berguru pada beliau supaya ISEK itu go internasional juga, lewat karya tulis, lewat eh, conference dan lain sebagainya. Bangun sinergi dengan jaringan internasional. Siapa lagi? Banyak alumni kita yang punya track record internasional. Itu yang harus menjadi fokus teman-teman ISEK, di samping tetap tidak boleh melupakan kajian secara internal. Itu yang harus menjadi fokusnya teman-teman ISEK sekalian. Nah, ini ada nggak nih presiden ISEK-nya nih di sini? Saya Kang. Siapa nih, Zulfikar ya? Ya, Zul, kamu kepengurusan tinggal berapa lama lagi? ya sampai Desember sih Kang. Kalau Nah, periodenya. Oke, sampai Desember. Nah, berarti tugasnya antum adalah mempersiapkan untuk proses kaderisasi berikutnya go internasional. Nggak usah udah mikirin lagi Temilnas, lomba Temilnas kayak gitu. Itu mah udah apa istilahnya? Apa tuh? Lomba nasional. Udah apa tuh? Lomba regional. Udah. Ya oke siap Kang. Iya, udah bukan levelnya ISEK tuh. Ya, harusnya udah global. Nggak boleh berpikir regional atau nasional lagi. Nah, itu kira-kira teman-teman sebagai diskusi pembuka saja. Kalau kaitan dengan sejarah, kalian harus bangga lah bahwa ISEK itu menjadi organisasi yang mendampingi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan dulu orang yang kita dampingi sekarang udah jadi direktur di lembaga syariah. Apakah itu di bank? Bahkan ada alumni ISEK yang sekarang jadi direktur. Di direktur BTPN Syariah itu, Kang Fuad itu direktur dia. Kemudian Pak Anton, Kang Firman, Jatnika, Kang Deden, itu semua adalah orang-orang yang sangat punya intens terhadap perkembangan ISEK. Nah, itu jadi jangan saya tuh kapan-kapan harus diundang tuh beliau-beliau tuh. Kang Deden Durrahman, Kang Firman Jatnika, kemudian Kang Fuad, ya, Fuad Ahmad, kemudian banyak alumni ISEK yang udah hebat-hebat. Jadi kalau misalnya teman-teman masih hanya sekedar prestasinya di tingkat nasional, aduh sayang kalau saya. Ya, ISEK itu saya terus terang aja. Dulu ketika saya ISEK itu selalu menjadi juara nasional. Jadi lama-lama bosen gitu loh. Ya, bosen. Jadi juara regional bosen, ya, karena ya kualitas teman-teman udah bukan itu lagi kalau menurut saya. Ya. Kualitasnya teman-teman ISEK itu sudah pada tingkatan saya katakan global. Jadi kejar global itu. Ya. Saya titip pesan banget nih. Dan itu harus disiapkan secara terstruktur oleh pengurus ISEK. Ya, siapa yang mau digait mentornya? Ada Prof Dian tuh. Unidian itu bisa tuh dia bisa dijadikan mentor untuk teman-teman persiapan go internasional. Siapkan rekan-rekan ISEK untuk berbicara pada forum-forum internasional. Gitu. Itu tujuannya. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, tantangannya. Oh iya harus dong. Jangan mikirinnya wah lomba Temilnas. Aduh, udah. Itu mah makanan kita tiap tahun dulu. Jadi kerupuk gitu kan. Iya, itu makanan kita. Gitu. Apa nih lomba Olimpiade Ekonomi Islam tingkat nasional? Aduh, itu mah dulu udah disikat-sikatin sama kita. Nih teman-teman dengerin nih tantangan nih buat kita bahwa harus kejar forum internasional nih geng. Gitu. Mungkin Kang Ari kita masuk ke sesi ini ya, diskusi kali ya Kang ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dari panitia nih. Aku sendiri juga sedikit penasaran, sangat penasaran bahkan mengenai bagaimana sih Kang Ari bisa masuk ISEK nih, ceritanya Kang Ari bisa masuk ISEK gimana?
Jujur saya sendiri masuk ISEK itu karena pengen aja belajar ekonomi sambil lanjut lagi dan ada teman-teman juga di sini. Nah, kalau Kang Ari gimana nih ceritanya? Coba boleh jelaskan ke teman-teman. Intinya saya masuk ISEK itu tersesat. Tapi alhamdulillah saya tersesatnya di jalan yang benar. Alhamdulillah. Ya, jadi ya mungkin bisa jadi teman-teman juga ada yang tersesat di ISEK. Ya, mungkin karena ada cem-cemannya masuk ISEK jadi ikutan masuk ISEK gitu ya. Mungkin karena waduh Ukti ini kayaknya masuk ISEK nih, inceran saya nih ya, masuk ISEK gitu juga. Nah, jadi apapun motivasinya teman-teman ketika sudah berada di ISEK sebaiknya diluruskan. Luruskan Dengar-dengar niat. Kang, banyak yang ini ya Kang, banyak yang nikah. Jadi antar alumni ISEK. Oh, itu karena kita ingin melindungi darah murninya ISEK katanya. Tuh teman-teman dengerin Enggak tuh bercanda. teman-teman. Siap, Enggak siap. lah. Jangan dijadiin pembenaran kalau itu. Iya, iya. Ya, itu ya sebetulnya fokusnya tidak ke situ lah. Kalaupun memang seandainya ada jodohnya di ISEK ya itu berarti adalah jodoh. Tapi segala sesuatunya harus di, di apa namanya diluruskan bahwa niatnya kita adalah dakwah dan ilmiah. Nah, saya masuk ISEK itu pertama kali karena saya tidak sengaja mengikuti kuliah kajian ekonomi Islam Kang Ali Sakti. Nah, saya penasaran, apa nih ekonomi Islam? Pada awal-awal kuliah dulu di tahun 2002. Ternyata kok ada yang namanya ekonomi Islam. Saya tertarik, ya sudah, alhamdulillah akhirnya jadi kecanduan sampai sekarang. Seperti itu, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rizky, mangga kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi. Seru banget, Kang. Banyak mungkin dari kita juga yang ini ya, yang mungkin tersesat di jalan yang benar. Tapi ini berasa banget nih Kang tentang yang Kang Ari bilang tadi, dakwah, ukhuwah, dan ilmiah. Memang semenjak masuk ISEK banyak sekali hal yang kita pelajari. Khususnya saya banyak pelajari mulai dari bagaimana cara dakwah. Saya sendiri kan di kajian riset dan syiar ya. Bagaimana kita mendakwah dengan salah satu cara yang kreatif. Habis itu bagaimana kita menjalin ukhuwah dengan teman-teman yang lain. Itu luar biasa banget. Nah, tapi kita pengen tahu lagi nih lebih dalam lagi tentang ISEK. Dengar-dengar ISEK itu salah satu perintis dari FOSE ya Kang. Nah, kalau boleh tahu gimana tuh Kang ceritanya bisa ada FOSE karena ada anak-anak ISEK gitu. Gimana tuh Kang? Ya, intinya ISEK itu pendirinya FOSE. Jadi dulu kita adalah teman-teman dari Undip, teman-teman dari UIN, teman-teman UGM, teman-teman UI yang memang aktif mengkaji ekonomi Islam. Akhirnya kita bersepakat tadi bahwa yang namanya dakwah ukhuwah itu harus berjamaah. Ya, dakwah itu harus berjamaah, harus berukhuwah. Kalau enggak kita bisa menjadi orang-orang yang kehilangan induknya. Jadi harus berjamaah. Apa mengerjakan bagaimana. Jadi tidak semuanya harus menjadi genteng dalam membangun bangunan ekonomi Islam. Ada yang jadi pintu, ada yang jadi lantai, ada yang jadi jendela, ada yang jadi gagang pintu, macam-macam. Jadi ketika teman-teman juga ada di ISEK, jangan berpikir semuanya harus jadi ketua ISEK. Gitu. Semua punya peran masing-masing. Dan dakwahnya teman-teman, nih ya saya kasih tahu nih, dakwah teman-teman itu bukannya juga ada di masjid-masjid. Ya, kalau saya dulu, saya nongkrong tuh di Nana Cappuccino. Dulu di DU itu di jalan Hasanuddin apa Teguh Umar ya? Hasanuddin. Itu ada tempat ngopi, namanya Nana Cappuccino. Saya nongkrong di situ, saya ngobrol ke teman-teman yang belum paham tentang ekonomi Islam. Dulu saya diprotes. Kok Kang Ai nongkrongnya di Nana Cappuccino, bukan di masjid? Loh, saya bilang, kalau di masjid itu captive market, pasti bakalan mendukung ekonomi Islam. Buat apa saya berdakwah pada captive market? Kita harus kreatif dong. Ada market-market yang lain yang harus disentuh. Nah, itu yang harus menjadi lahan garapannya teman-teman. Sama ketika sekarang market share-nya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia baru 6%.
Kalau kita keluar-keluar pada market yang 6% sama aja bohong. Karena ada 94% yang lain yang harus direbut. Itu yang harus teman-teman lakukan. Bagaimana caranya, Kang? Berpikirlah kreatif. Ya, teman-teman ini bukan Setuju, Kang, robot-robot setuju. dakwah loh. Ya, kalau Mm-mm. cuma sekedar jadi robot dakwah, ngumpulin CV doang, mendingan gak usah masuk ISEK. Oh, Kang, saya masuk ISEK, Kang. Terus ngapain aja kamu di ISEK? Ya, cuma ikut kajian aja sih, nggak kepake. Ya, Setuju, Kang, setuju. nggak kepake. Kalau cuma jadi robot dakwah juga, nggak kepake. Kalau cuma teman-teman sekedar ngumpulin CV doang, nggak kepake. Nggak kepake. Dakwah Setuju, itu aku harus tertarik banget kreatif. nih. Ya, Tertarik banget dakwah itu harus kreatif. dengan yang Kang Ari bilang tadi bahwa kita tuh harus bisa jadi gentengnya, harus bisa jadi lantainya, harus bisa jadi pintunya. Karena kan Rasul juga bilang kalau misalnya orang beriman tuh kan seperti satu tubuh ya, Kang. Nah, jadi kalau satu tubuhnya sakit, maka yang lain sakit. Nah, berarti kita juga harus ada nih jadi tangan, harus ada yang jadi rambut, jadi kepala ya kan. Karena ya itu, kita harus ada apa namanya perbedaan biar bisa bikin Ekis ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Seru banget Nah, nih, Kang. kira-kira seperti itu. Ah, Nah, ah, gimana ah, ah. eh, intinya ginilah. Saya ingin mengatakan begini sama teman-teman. Dalam berdakwah itu pasti kita punya, tidak hanya dalam berdakwah. Ada hadis qudsi mengatakan demikian. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, maka Allah pun memiliki keinginan terhadap kita. Ketika kita tidak menyadarkan keinginan kita kepada Allah, maka Allah akan membuat kita lelah dan letih. Ketika teman-teman dalam melakukan dakwah ekonomi Islam di ISEK, teman-teman merasa capek, teman-teman merasa lelah, teman-teman merasa stres, maka itu ada yang salah dengan caranya teman-teman. Ya, pasti kan ada konflik dengan sesama pengurus, dengan sesama teman. Nah, kalau teman-teman terjadi hal seperti itu, teman-teman merasa capek, oh, saya capek ini di ISEK, banyak sekali gini, belum tugas kuliah segala macam. Berarti ada yang salah dengan teman-teman. Dan itu harus dikembalikan. Apakah kita niatnya ada yang salah, sehingga Allah membuat kita lelah dan letih. Yang namanya dakwah itu pasti lelah. Yang namanya dakwah itu pasti letih. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kelelahan dan kelitahan kita itu sebagai sesuatu yang mungkin nanti ketika kita menghadap Allah, karena itulah kita masuk surga. Bukan karena salat kita, bukan karena puasa kita, tapi karena keikhlasan kita membebaskan saudara-saudara kita yang terjebak riba. Bisa jadi karena itu kita masuk surganya Allah. Bukan karena sholatnya kita, bukan karena sholat tahajudnya kita. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Ketika kita merasa kita berdakwah itu lelah dan letih, hati-hatilah. Bisa jadi ada yang salah dengan niat kita. Seharusnya kelelahan itu, keletihan itu, kesetresan itu menjadi sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu yang saya rasakan. Pasti capek-capek. Konflik dengan dosen misalnya, gara-gara kita absensinya kurang, gara-gara ikutan ISEK, pasti ada begitu. Ada pasti begitu. Saya pun mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita sabar, ketika kita ikhlas, ketika kita berusaha dengan semaksimal mungkin sebaik-baiknya, insya Allah Nasrullah itu pasti akan ada setiap ketika di detik-detik terakhir ketika kita merasa kok kayaknya ada yang nolong. Nah, tapi ketika kita bersabar kepada Allah, ya Allah, saya sudah mengamalkan semuanya untuk berdakwah. Ya. Maka saya serahkan apa yang sudah saya kerjakan ini kepada Engkau, ya Allah, untuk hasilnya. Saya pernah kejadian benar. Saat itu kita sibuklah sedang menyiapkan program dakwah ekonomi Islam. Kemudian besoknya saya ada UAS ekonomi mikro 2 kalau tidak salah. Karena mempersiapkan sampai malam capek saya. Belum sempat belajar tuh.
Akhirnya ya sudah, karena kita keletihan kan capek tuh, besoknya UAS. Saya bangun jam 5 pagi, UASnya jam 7. Ya sudah, belajar seadanya. Tapi saya berdoa, ya Allah, semalam saya mempersiapkan untuk acara ekonomi Islam sampai malam. Ini dalam rangka menegakkan kalimat-Mu. Sekarang saya berusaha nih optimal ikhtiar. Maka mudahkanlah apa yang akan saya hadapi nanti ketika ujian. Luar biasa, Kang. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya baca itu yang keluar. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Jadi banyak Berarti hal-hal yang antusias ya, Kang ya. sifatnya. Harus Jadi antusias kita dan harus semangat. ya teman-teman jangan hanya sekedar menjadi seorang organisatoris. Ya, tadi kan jangan hanya sekedar menjadi robot dakwah. Capek nanti. Tapi teman-teman adalah orang yang mengatur dakwah itu sendiri. Berdakwah itu sebuah seni. Maka teman-teman adalah seorang seniman. Berdakwah itu sangat Menarik, Kang. mengasihkan. Ya, berdakwah itu sangat mengasihkan, apalagi dakwahnya tentang ekonomi syariah. Itu sangat mengasihkan sekali. Ya. Makanya tadi teman-teman kalau tidak menjadi manusia yang beruntung ketika berada di ISEK, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Dan ketika teman-teman belajar tentang ekonomi Islam, ya, janganlah berharap bahwa saya harus masuk bank syariah, itu bagian saya. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Ibaratkan ketika dulu perang Hunain, teman-teman tahu perang Hunain ya, di mana perang Hunain itu tercatat dalam sejarah sebagai perang yang dengan ghanimah terbanyak. Ya, pada saat itu jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih banyak. Ya, bahkan ketika Rasulullah memenangkan peperangan itu, ya, maka bagian ghanimah yang paling banyak adalah yang diberikan kepada kaum munafik. Sementara muhajirin dan ansar tidak. Ya, makanya terjadi protes. Ya enggak? Kemudian protes ini terdengar sampai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil kaum muhajirin dan kaum ansar itu. Ya. Ketika memanggil, Rasulullah kan mengatakan, wahai muhajirin, wahai ansar, apakah tidak cukup bagi kalian Allah dan Rasulnya saja? Diulangi sampai 3 kali. Akhirnya kan menangis tuh para sahabat muhajirin dan ansar. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan demikian, maka itu adalah jaminan bahwa mereka akan selalu bersama-sama dengan Nabi, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman berdakwah, yang berharap, oh itu bagian saya, tidak. Maka kita tidak perlu menagih-nagih segala sesuatu yang sifatnya seperti itu. Karena Allah sudah punya rencana sendiri buat kita. Yang kita tidak pernah tahu apa rencana terbaik Allah untuk kita. Jadi sekarang ya do the best aja. Ya, passionnya teman-teman dilakukan. Ya. Sepanjang istiqomah, insya Allah akan Termotivasi kita, Kang. untuk Insya Allah. Allah pasti akan berikan jalan yang terbaik. Allah tidak akan pernah mengkhianati hamba-hambanya. Justru kadang kita lah yang mengkhianati Allah. Amin. Seperti itu. Kita itu sudah janji. Seperti itu teman-teman dari saya. Ya. Oke. Silakan kalau Kang. mau ditanyakan. Luar biasa banget, Kang. Banyak sekali hikmah, Kang, ya, dari perang Hunain, dari tentang keinginan kita, tentang niat kita. Berarti niat tuh harus dilurusin ya, Kang, ya, masuk ISEK ini. Wajib. Dan wajib banget. Senantiasa memperbaharui niat. Senantiasa memperbaharui niat. Seperti itu. Dan tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman. Perjuangan di ISEK itu tidak mudah. Jadi jangan harap ini adalah penuh dengan kesenangan, ya, walaupun ada gitu, tapi itu adalah efek samping gitu. Berarti kelemahan dari sebuah organisasi itu berarti tergantung niat. Ketika niatnya sudah melenceng, organisasi itu bisa dibilang tantangan teman-teman sekarang berbeda dengan tantangan kita. Dulu kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sifatnya ketidakmudahan. Infrastruktur, birokrasi, dan sebagainya. Sehingga itu yang membentuk kami menjadi militan. Nah sekarang, tantangan teman-teman adalah kemudahan. Dulu kita laptop cuma 1. Teman-teman sekarang dimudahkan dengan fasilitas, dengan kenyamanan, dengan infrastruktur. Nah, justru itu tidak boleh menjadikan teman-teman menjadi lengah.
Makanya saya katakan, pasang target yang lebih tinggi. Teman-teman harus punya tantangan. Forum-forum internasional itu harus direbut oleh teman-teman ISEK. Amin, amin. Berbicara mengenai kelemahan nih Kang. Pernah nggak sih Kang dari tahun 97 sampai zamannya Kang hari ini ISEK itu redup? ISEK itu Just- ya Justru dari tahun 97 sampai zaman saya terakhir tidak ada redupnya. Masya Allah. Nah, karena kita itu tadi, kita punya sama seperti ini. Apa yang membedakan ketika seorang prajurit muslim bertempur dengan orang kafir? Mengapa Allah sampai membandingkan kita 1:10 misalnya? Karena ada kekuatan iman di situ. Kekuatan iman. Ketika kita berjihad di jalan Allah, yang kita cari mati, bukan hidup kok. Benar nggak? Ketika orang kafir perang, dia cari hidup, bukan cari mati. Nah, kita cari mati. Ya kan? Kebalikannya dari itu. Nah, itu yang membedakan kita juga. Apa motivasi kita? Jadi, senantiasa memelihara semangat, giroh, gitu ya. Itu juga menjadi penting. Ya kan, kalau misalnya kita lagunya Opik itu kan tombol hati ada 5 perkara. Ya kan? Yang paling penting itu ada satu itu, silaturahim. Ya, silaturahim dengan alumni itu juga penting. Wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang soleh. Gitu. Saya dulu sering sekali ada namanya sikoh, silaturahmi tokoh. Nah itu, saya selalu mengajak teman-teman pengurus ISEK itu ketemu dengan Bang Adi Warman Karim, Savio Antonio, tokoh-tokoh ekonomi Islam dulu. Kita mencari inspirasi, kita mencari semangat, supaya tidak redup semangat kita. Karena tidak mudah memelihara. Namanya iman itu naik turun, tapi naik turunnya itu harus linier. Linier kemana? Ke atas, bukan linier ke bawah, pasti naik turun. Gitu. Tapi harus linier, liniernya ke atas. Ya. Nah, itu kira-kira seperti terus itu. berkembang. Baik Kang. Tapi Kang, yang jadi masalah nih Kang sekarang ya. Bicara tentang ISEK sendiri, banyak anak FEB yang belum tahu nih Kang tentang ISEK. Habis itu Ya, semuanya karena terbentuk anak bawang gitu Kang. Terus minat ke ISEK juga jadi menurun gara-gara ya mereka kira belajar ekonomi Islam cuma bisa di EKIS gitu Kang. Nah, menurut Akang tuh gimana nih mengenai fenomena ini Kang? ya artinya teman-teman harus bisa mengatur strategi ulang. Dulu ketika zaman saya, ISEK itu organisasi favorit. Ibarat kata, ya. Dulu bahkan pengurus kita ada yang dari anak ITB loh. Ya, anak-anak dulu saya dipanggil sama rektorat supaya ISEK jadi UKM. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena ciri khas ISEK adalah ekonomi. Tapi semua orang boleh mempelajari, boleh menjadi anggota ISEK. Dulu seperti itu. Bahkan ada yang dari kedokteran yang ikut kajian kita. Dari FISIP, dari ITB, macam-macam. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya ya teman-teman harus kembali ya bahwa ekonomi Islam itu rahmatan lil alamin, boleh dipelajari oleh siapapun dan bukan hak eksklusif dari prodi ekonomi Islam, ISEK atau siapapun. Semua boleh mempelajari. Nah itu. Jadi yang sekarang teman-teman ekonomi Islam nih, yang ada di ISEK, jangan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berhak terhadap ekonomi Islam. Nggak boleh. Ya. Justru disitulah bisikan-bisikan gaib yang akan meruntuhkan semangat dan girohnya teman-teman mulai muncul karena ada rasa sombong dalam hati kita.
Hati-hati loh. Ya, hati-hati bagi teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu. Halus sekali. Halus sekali. Kita berpikir nih, misalnya Rizky orang jurusan ekis. Gua jurusan ekis nih. Jauh lebih paham daripada lu jurusan manajemen, fisip, apalagi kedokteran. Hati-hati. Hati-hati di situ. Justru itu nantinya akan menjerumuskan kita. Ya. Jadi sekarang begini, bagaimana cara strateginya? Itu tadi. Orang akan melihat, oh ISEK ini go internasional loh prestasinya. Ya. Selalu ada di forum-forum internasional, kemudian karya-karya tulisnya ada di forum-forum internasional, bahkan mungkin bisa jadi targetnya teman-teman ISEK ada di sebagai narasumber di presentasi-presentasi internasional. Seperti itu. Orang akan melihat, oh iya ya, rugi nih kalau nggak masuk ISEK nih. Gitu. Amin, amin. Semoga kita bisa meraih kejayaan ISEK yang dulu, Kang. Sama ini ada pertanyaan terakhir nih, Kang. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Kang. Yuk. Jadi mungkin agak sedih nih nanyanya. Pertanyaan agak sedih sebenarnya. ISEK itu kan pendiri ini. Mohon maaf. Sebentar ya. Ada terkena. Oke. Saya ulang pertanyaannya, kan ISEK itu termasuk pendiri FOSE ini, Kang. Tapi kalau ngelihat keadaan sekarang, untuk FOSJAP aja nih, Kang. FOSE Regional Jawa Barat nggak ada sama sekali perwakilannya. Habis itu untuk FOSNAS, FOSE Nasional, cuma ada 2 representatifnya. Nah, menurut Akang seberapa penting sih anak-anak ISEK itu untuk hadir di kepengurusan FOSE? Karena kan kita tuh udah dikenal nih, pride kita, karena kita pendiri, jadi kita udah punya pride sendiri nih, Kang. Habis itu, apa yang seharusnya dikasih nih dari ISEK untuk FOSE, dan apa yang ISEK bisa dapat nih ketika masuk FOSE? Gitu, Kang. Loh, teman-teman sekalian, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dakwah itu harus berukhuwah. Kenapa ISEK ikut mendirikan FOSE? Karena kita penting bahwa ini nggak bisa dilakukan sendirian. ISEK nggak boleh autis, ISEK tidak boleh sombong, karena kesombongan itu yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Dulu kita berkontribusi terhadap FOSE itu sistem kajian kita di-cloning ke kase-kase yang lain. Kita mengirimkan trainer-trainer ya kepada kase-kase yang lain. Kase-kase yang lain banyak belajar kepada ISEK. Dulu ISEK itu langganan studi banding. Ya, kita terbuka kepada kase-kase yang lain untuk bisa saling bertukar ilmu, bertukar pikiran, apa yang dilakukan di KISEK dan apa yang dilakukan oleh kase yang lain, kita sering bertukar ilmu. Dari situ muncullah inovasi-inovasi dakwah. Ya, bahkan anak UI aja iri sama kita. UI iri sama kita dulu. Ya. Kenapa bisa iri? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kase yang lain. Sehingga menjadikan ISEK itu punya kekhasan tersendiri. Ya. Makanya saya bilang, ISEK itu selalu dinanti kehadirannya. Bukan karena juaranya. Bukan karena ISEK itu juaranya, bukan. Tapi ISEK itu bisa menjadi, apa istilahnya ya, oase di tengah padang pasir. Orang tuh kangen sama anak-anak ISEK. Selalu dicariin. Nggak datang tuh pasti orang kase yang lain, kalau misal ISEK datang nggak? Nggak. Kalau ISEK nggak datang, kita nggak datang. Gitu. Selalu begitu. Karena kita membangun komunikasi yang bagus dengan kase-kase yang lain. Kita tidak merasa bahwa kita jauh lebih baik pada kase-kase yang tidak. Karena kita satu keluarga dulu. Keluarga. Buat apa kita merasa pintar sendiri, sementara orang lain yang bodoh? Bahkan kita tidak dikatakan beriman ketika sementara tetangga kita kelaparan. Kita tidak dikatakan beriman ketika ada tetangga kita yang kesusahan. Ada keluarga, apalagi terhadap keluarga kita. Nah, kase-kase yang ada di sekitaran teman-teman, FOSE itu keluarga kita. Bukan orang lain, bukan musuh yang harus dikalahkan, bukan.
Bukan itu dulu. Tujuan Temilnas, Munas itu bukan saling mengalahkan dulu ya. Tapi kita bertukar info, pikiran. Itu dulu forum itu. Sekarang jadi sempit, gitu loh. Ya. Dan jangan pernah berharap bahwa kita dapat apa-apa dari Fose. Tidak. Balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berpikir, apa ngapain nih kita masuk Fose? Apa kontribusinya untuk Fose? Apa kontribusinya Fose untuk ISEK? Nggak ada. Orang kita pendiri ISEK kok. Pendiri Fose. Justru kita yang harus selalu berkontribusi. Dan ISEK itu memainkan peran-peran lobby-lobby dakwah dulu ketika saya. Suara ISEK itu didengar oleh kase-kase dari Sabang sampai Merauke. Kalau ISEK bilang enggak semua. Gitu. Kita didengar oleh BI, kita didengar oleh rektorat, kita didengar oleh fakultas. Seperti itu dulu. Kita punya bargaining. Kita punya bargaining yang bagus dulu. Baik di lokal, regional, bahkan nasional. Dulu kalau misalnya saya ada teman, kalau dia meng-SMS, dulu kan masih SMS ya, belum ada WA ya. Kalau teman saya meng-SMS salah satu direktur BUMN ya, kaitan dengan ISEK, itu nggak berani kalau nggak ngebales. Gitu. Nah, itu yang saya harapkan sebetulnya dari teman-teman. Nah, tantangannya sekarang berbeda, ya. Harus sering-sering banyak berdiskusi. Teman-teman hidup tidak sendiri, ya. Harus selalu terinvolve dengan dunia lain. Nggak boleh autis. Ini saya selalu menekankan berkali-kali. ISEK nggak boleh autis. ISEK nggak boleh autis. Seperti itu. Asik dengan dunianya sendiri. Akhirnya hancur sendiri nanti. Baik, gitu. Seperti itu, Mas Rizky. Siap, silakan. Siap. Makasih banyak, Kang, masukannya. Sebenarnya sedih juga dengan keadaan sekarang, tapi kita semakin terpacu nih, Kang, untuk bisa mengubah ISEK menjadi seperti yang dulu lagi. Mungkin setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab sampai jam 21.20. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung tulis di kolom chat dengan format nama dan divisi. Dan jika teman-teman mau langsung nanya juga secara voice note, secara berbicara, bisa kasih emoticon melambai gitu ke kita. Oke, teman-teman, silahkan pertanyaannya. Selagi menunggu pertanyaan teman-teman, Kang Pekwel mau nanya nih, Kang. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kang, sebenarnya ini keresahan sih, Kang, dari saya mulai menjabat itu tentang hubungan saya menjalin hubungan ke alumninya sih sebenarnya, Kang. Karena jujur selama saya dari maba sampai sebelum saya jadi presiden itu tuh hubungannya alumni itu saya hanya tahu Kang Syahid, ya banyak beberapa saja gitu, nggak kenal dari ada Kang Ali, ya, kenal hanya nggak pernah ketemu sih, Kang, maksudnya seperti itu. Jadi hanya nggak pernah silaturahmi, istilahnya seperti itu. Jadi emang saya bingung gitu, Kang. Kemudian karena itu, Kang, ada istilahnya dari diskusi sama kating-kating tuh bilang, kok ada ngomong tuh, kok ISEK sekarang ada istilahnya, Kang, ISEK kok sekarang sombong gitu ya, nggak ngasih kabar ke alumni gitu. Itu sebenarnya saya juga sedih sih, Kang, karena saya juga karena saya juga takut gitu, apakah takut salah ngomong atau perilaku saya yang salah gitu. Jadi saya tuh bingung untuk memulai bagaimana sih menjalin hubungan antara alumni dengan pengurus ISEK yang sekarang, seperti itu kan, Kang. Dan kebetulan kalau inovasi saya dan teman-teman sekarang itu, Kang, jadi sekarang itu kita tuh karena di grup alumni itu, Kang, saya tuh pernah ngechat sesuatu kan, Kang, yang masalah buat Temilek kemarin, dan saya melihat itu emang belum semuanya alumni ISEK itu masuk di grup sheet itu, dan
rata-rata juga banyaknya itu lebih ke alumni yang baru-baru yang angkatan 2015 ekonomi Islam 2015 gitu Kang. Makanya kalau lihat tuh ini kayaknya belum semuanya dari angkatan-angkatan yang istilahnya pendahulu itu ada di grup itu. Kemudian saya dan teman-teman ini buat inisiasi ini Kang. Jadi pengen membuat grup alumni yang bener-bener per periode Kang. Jadi kita buat per lima periode, lima periode, kemudian dikumpulkan dalam satu grup WA itu Kang. Jadi biarkan kalau misalnya dibuat seluruh alumni ISEK itu di satu grup, itu karena tidak cukup kan karena WA itu terbatas sekitar 260 200-an. Jadi kita buatnya 5 periode gitu Kang, dan baru sekarang itu dari di target saya sebelum istilahnya sebelum pengurusan ini berakhir itu 5 periode dulu, dan itu sudah terbentuk kan Kang. Jadi yang dari 5 periode di atas saya dan sudah terbentuk itu dari Kang Pimgi, dari Kang Pimgi, Kang Alvin, Kang Hafiz, Teh Adin sama Kang Maulana. Jadi di atas saya itu Kang. Nah, itu sudah dibuat grupnya, dan istilahnya saya tuh pengen buat kayak semacam ini Kang, PPT Grand Design, dan itu dan di situ ada juga timeline pengurusan kami selama ke depannya sampai periode berakhir, dan istilahnya saya informasikan ke grup itu Kang. Jadi seperti itu kalau bayangan saya gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut Akang nih bagaimana sih Kang? Karena saya juga pribadi agak takut gitu kalau misalnya takut salah juga sih sebenarnya kalau gimana sih hubung apalagi yang pendahulu-pendahulu yang istilahnya yang sudah punya banyak kesibukan dan banyak jabatan seperti itu sih Kang. Itu Kang kalau dari saya dulu. Atas lagi enggak? Enggak. Nah, ya. Ya, makasih Kang Zulfikar. Jadi intinya alumni itu terbuka ketika teman-teman mau silaturahim. Tinggal bagaimana teman-teman ketika ini yang pengurus ya terutama ya, jangan sungkan, jangan ragu untuk silaturahim. Kita itu alumni itu sangat terbuka loh. Ya, sepanjang memang ada waktu, ya pas jadwalnya pas, kita pasti sangat terbuka untuk bersilaturahim dengan teman-teman, bertukar pikiran. Apalagi kita punya hubungan sejarah ya, artinya insya Allah lah teman-teman alumni itu support sebetulnya. Cuman kadang-kadang ya apa namanya, saya sih sebetulnya dulu pernah mengusulkan tuh kita mau ada temu alumni, ya dikumpulkan alumni-alumni yang menjadi tokoh-tokoh tuh siapa-siapa aja. Tapi saya waktu itu nunggu-nunggu kok nggak ada tuh proposalnya apa segala macem, sehingga bikin aja acara di Bandung gitu ya. Kemudian nanti ISEK mengkoordinir pertemuan ya kan, bikinlah acara Sabtu Minggu gitu. Nah, saya yakin teman-teman kalau Sabtu Minggu alumni itu banyak yang mau hadir, sepanjang mereka nanti dikondisikan lah ya. Teman-teman saya bisa bantu juga nanti mendatangkan alumni-alumni. Nah, kalau misalnya kita mau bikin acara seperti itu. Nah, kalau idenya mau dibikin per 5 tahunan untuk grup alumni ya silakan saja. Itu kan artinya bagaimana teman-teman kreativitas ya teman-teman untuk bisa mengoptimalkan peran alumni, dan supaya juga hubungan dengan alumni bisa tetap terjaga dengan baik. Ya, sayang loh sekarang alumni ISEK itu udah banyak sekali dan punya berbagai macam profesi, dan menurut saya sudah juga pada posisi-posisi yang cukup bagus gitu di tempatnya masing-masing, dan itu harus bisa teman-teman kapitalisasi untuk kemajuan ISEK. Itu sih menurut saya. Oke sih Kang, bener. Oke. Jadi pokoknya terbuka ya Bang. Iya, pikir nggak usah malu-malu, mau main ke tempat siapa WA aja, pasti yakin lah. Ya, jadi ketua ISEK itu harus siap absensinya kurang. Siap Kang, ya. siap. Harus siap dapat nilainya T gara-gara nggak bisa ikut UTS atau UAS. Itu jadi pengurus resikonya itu. Jadi jangan mikirin ini. Ya syukur-syukur memang pas waktunya gitu ya. Saya aja dulu nih ya sebetulnya sih bukan tidak harus dicontoh ya. Tidak harus dicontoh ya. Sering lah saya kejadian kayak gitu tuh. Tapi ya alhamdulillah saya saat ini
mungkin saya sedang menikmati dari apa yang saya lakukan di dahulu gitu. Iya, Kang, bener. Seperti itu. Itu sih. Iya sih, teman Kang. Ya. Ada lagi kira-kira teman-teman Isegers, dulu saya punya moto tuh dulu. Iseg itu foto-foto, makan-makan, jalan-jalan gitu. Iseger. Mm-mm. Foto-foto, makan-makan, jalan-jalan. Sampai anak-anak Fotonya UI itu Iseger. pada bingung, ini gimana ceritanya? Makan-makan Anak, jalan-jalan. iya, anak Iseg tiap tayangan kalau misalnya ada studi banding lagi makan-makan, lagi foto-foto, lagi jalan-jalan, tapi tetap bisa juara Olimpiade Ekonomi Islam, tetap bisa jurnalnya terbit gitu dulu kita. Ya, jadi dakwah itu harus dinikmati. Jangan dibikin berat gitu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi nggak? Have fun. Kuncinya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita tutup nih acaranya. Ini berarti masih Mungkin dari ini. calon-calon ketua ISEK nih yang menanya nih. Ini teman-teman kuliahnya masih pada online semua ya? Masih Kang. Masih online, Kang. Dan di iya Sampai semester depan, kapan? Kang. semester depan. Oh, sampai Desember. Iya Kang, bener sekali. Ya, Jadi ya itu Kang merasa wah online dah ini nggak bisa makan-makan jalan-jalan foto-foto gitu deh. Oh, ya bisa lah. Bisa, masih bisa. Bisa, Kang. Bisa disiasatin gitu. Makan online kan? Iya. Bisa, Ini insya Allah. pengurus yang di Jakarta datang aja ke alumni-alumni, nggak apa-apa kok. Iya. Berarti kita boleh datang ke kantor Kang Ari nih? Boleh, mana enggak? Saya mah mau main ke kantor saya, mau main di tempatnya siapa tuh? Pimgi, di Kang Ali, siapa lagi ya? Banyak lah alumni di Jakarta lah yang bisa didatengin. Asik, bener, Kang. Kang. Siap. Kalau boleh tahu Iya. kantor Kang Ari di mana, Kang? Saya di ini sebelahnya Bang Bukopin. Bang Bukopin mana tuh, Kang? Pusat Pancoran. Oh, Bang Bukopin Pusat. Oh, Pancoran. Oke. Sebelahnya, persis sebelahnya. Insya Allah. Ya, main aja nggak apa-apa di sini. Oke, Nggak sibuk siap. sana deh, insya Allah. Aman, pokoknya. Oke, Yang penting teman-teman, ada yang mau protokol nanya lagi, kesehatan Kang? dijaga. Ya, ada lagi nggak nih teman-teman? Oke, siap. Jangan Mungkin malu-malu nih. teman-teman ada yang mau nanya lagi. Jangan malu-malu. Nih, selagi ada Kang Ari nih bisa nanya-nanya mengenai ya Iya. ISEK juga kan, tentang bagaimana kita mengembangkan diri di ISEK kan. Gitu. Intinya, ya insya Allah lah, kalau anak-anak ISEK saya pikir soleh-soleh semua lah, soleh-soleha semua lah ya. Ya, sepanjang teman tadi, apa yang saya sampaikan itu bisa dilaksanakan, insya Allah lah. Bisa jadi jalan lah, seperti itu. Amin. Mangga. Mungkin karena nggak ada nih Kang pertanyaan Kang. Mungkin boleh nih Kang untuk closing statement dari Kang Ari untuk kita masukan, habis itu semangat untuk kita juga untuk tetap bisa kontribusi ke ekonomi Islam di Indonesia. Silakan Kang. Ya, teman-teman sekalian, intinya teman-teman insya Allah tidak salah pilih organisasi untuk bisa mengaktualisasikan diri teman-teman dalam bidang dakwah ekonomi Islam, dan jadikan ISEK lah sebagai kebun-kebunnya teman-teman, sebagai ladang-ladang teman untuk bisa digarap, ya, agar teman-teman menanam sesuatu yang baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Dan teman-teman jangan berharap ya sesuatu yang sifatnya jangka pendek, karena pekerjaan menanam itu bukan pekerjaan yang dalam jangka waktu pendek. Ya, kita menanam itu ekspektasinya adalah long term. Ya, kita memupuk tanaman kita dengan baik, memelihara, menjaganya dari hama agar buahnya baik pula. Nah, ketika buahnya baik pula itu di mana? Insya Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan saudara-saudara ISEK kita yang lain di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap teman-teman kita juga menjadi syafaat bagi kita juga, bahwa kita pernah mengajak teman kita itu ke jalan kebaikan, sehingga itu menyelamatkan kita juga. Ya.
teman-teman sekalian. Dan jangan pernah berputus asa terhadap kondisi yang saat ini ada. Justru ini jadikan momentum kebangkitan ekonomi Islam. Jadikan ini momentum teman-teman berkreatif untuk bisa melakukan dakwah ekonomi Islam. Ya, apapun yang terjadi, dakwah tetap jalan dengan atau tanpa teman-teman. Karena itu sudah janji Allah. Tinggal teman-teman pilihannya adalah mau atau tidak mau. Ya, karena kalau pertanyaannya siap atau tidak siap, teman-teman harus siap. Kalau pertanyaannya mau tidak mau, harus mau. Karena kalau kita tidak mau, Allah akan menggantikan kita dengan generasi yang lain yang mau untuk bisa membawa panji-panji la ilaha illallah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jazakallah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan saya mohon pamit. Mohon maaf kalau